Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Kameswara nampak sedikit heran pada adik kandungnya. Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba saja Warapalupi menangis. Dengan hati iba, Kameswara mencoba untuk menenangkan hati adiknya. Sesaat lamanya Aku sekarang ini sedang mengandung Kakang. Dan orang yang seharusnya menjadi suamiku telah dibunuh ayah. Kenapa hal itu bisa terjadi, Palupi? Baiklah. Mungkin aku memang harus menceritakannya padamu. Kenapa calon suamiku sampai terbunuh? Dengan terbata-bata, Warapalupi segera menceritakan peristiwa yang pernah dialaminya. Kameswara mendengarkan penuturan adiknya itu dengan penuh rasa iba. Dan beberapa lama kemudian, demikianlah kejadiannya, Kakang. Laki-laki yang kucintai itu seorang senopati. Namanya Senopati Narakupita. Sungguh malang sekali nasibmu, Palupi. Aku menerima semua ini dengan hati ikhlas, Kakang. Mungkin sudah beginilah perjalanan nasibku. Jadi aku harap Kakang pun bisa mengerti bagaimana sikap ayah. Apalagi sekarang penderitaan beliau benar-benar dalam. Pada mulanya memang sakit. Harus memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Tetapi setelah kulihat penderitaan yang ayah rasakan, akhirnya semua itu menjadi baik. Kau mungkin bisa bersikap demikian pada ayah. Tetapi aku rasanya tidak mungkin untuk memaafkannya. Dan kalau perlu aku tidak usah menemuinya. Kakang, hatiku terlalu berat untuk memaafkannya, Palupi. Apalagi mengingat peristiwa yang kualami. Aku telah terjerumus ke jurang kehidupan yang mengerikan. Dan ini kuanggap ulah dari ayah kita. Apa maksud kata-kata Kakang ini? Kau mungkin tidak pernah tahu kalau ayah masih mempunyai seorang anak. Dan aku sendiri pada mulanya tidak tahu kalau wanita itu adalah kakakku. Tetapi setelah wanita itu kunikahi, barulah aku mengetahui bahwa dia adalah kakak kandungku sendiri. Sekarang wanita itu pun hamil. Pikirkanlah hal ini baik-baik, Palupi. Apakah ini bukan suatu dosa? Dan apakah ini bukan akibat dari sikap ayah yang mengacuhkan aku sebagai anaknya? Itulah makanya aku tidak mau menemui ayah, apalagi untuk memaafkannya. Terlalu berat rasanya, Palupi. Ternyata nasib Kakang Kameswara tidak berbeda denganku. Yang Maha Agung, betapa banyaknya dosa ayah yang harus ditanggungnya. Apakah semua ini dapat kau ampuni, Sang Hyang Agung? Kakang, siapa nama wanita yang kau cintai itu? Namanya Pinaka Swasti Ratu. Pinaka Swasti Ratu? Palupi, sebaiknya sekarang kita kembali. Jadi Kakang mau singgah, kemudian memaafkan kesalahan ayah? Tidak. Aku ke pondokmu hanya ingin mengantarmu saja. Aku tidak mungkin singgah ke tempatmu. Lalu setelah mengantarkan aku, Kakang mau kemana? Entahlah. Aku sendiri tidak mengerti aku harus kemana. Yang jelas aku hanya mengikuti langkah kakiku saja. Kalau Kakang tidak mau singgah ke pondok ibu,
aku akan ikut Kakang saja. Jangan. Aku tidak mau ibu menderita karena kehilangan kau. Kita sudah mempunyai jalan hidup masing-masing, Warapalupi. Ayolah, aku khawatir ibumu menunggu. Ayo, cepat. Tapi Kakang... Sudahlah, Warapalupi. Aku rasa kita tidak perlu membicarakan apa-apa lagi. Akhirnya dengan berat hati, Warapalupi mengikuti kata-kata Kamaswara. Dengan langkah gontai, dia pun menelusuri gelapnya malam. Sementara itu, di pondok tempat persembunyian Nyai Tumenggung, Tumenggung Murti Wandawa atau Sakya Murti masih tergeletak pingsan akibat totokan yang belum dilepaskan. Melihat keadaan suaminya, Nyai Tumenggung Murti Wandawa hanya bisa menatap sedih. Apa sebenarnya yang telah terjadi terhadap kau dan kakangmu ini? Sepertinya masalah yang kalian hadapi ini cukup berat. Ya, sebenarnya di antara kami tidak ada terjadi apa-apa, Kang Bong Ayu. Apa yang kami alami tadi siang cuma ketegangan biasa yang sering dialami Kakang Sakya Murti. Kang Bong Ayu tidak usah khawatir. Suami Kang Bong Ayu tidak apa-apa. Aku sangat mengkhawatirkan keadaannya, Adi. Kakang, sebaiknya totokannya dilepaskan saja. Aku rasa Kakang Sakya Murti sudah mulai tenang, Kakang. Iya. Aku memang akan melepaskannya, Adi. Maaf, Kakang Bong Ayu. Menepilah sebentar. Sebentar lagi juga dia akan siuman. Sekarang lebih baik biarkan saja dia istirahat dulu. Siapa? Saya, Paman. Warapalupi. Masuk saja. Pintunya tidak dikunci. Iya, Paman. Warapalupi, kemana Kamaswara? Kakang Kamaswara tidak mau singgah kemari, Paman. Dia sepertinya tidak mau memaafkan kesalahan ayah. Kamaswara. Keras kepala sekali anak itu. Ya, sudahlah. Masuklah ke dalam. Ibu. Warapalupi. Bagaimana dengan Surya Medari, kakak Mundo? Kang Bong Ayu. Kau tidak perlu mencemaskan keadaan anak itu. Rupanya dia masih belum bisa menerima kesalahan ayahnya. Tapi aku percaya suatu saat dia akan menyadari semua itu. Surya Medari. Sudahlah, Kang Bo. Jangan terlalu larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Lebih baik sekarang kita pikirkan bagaimana keadaan Kakang Sakya Murti. Tapi Adi, biar bagaimanapun keadaan Surya Medari menjadi bahan pikiranku. Kenapa anak itu masih saja belum bisa memaafkan kesalahan ayahnya? Padahal aku ingin sekali melihat mereka dalam keadaan yang rukun. Surya Medari. Warapalupi, ajaklah ibumu istirahat agar pikirannya sedikit tenang.
biarlah Paman di sini bersama Paman Dewa Hastu menjaga ayahmu. Iya, Paman. Ayo, Ibu, kita istirahat di dalam. Untung saja tadi ada Kamaswara. Kalau tidak, mungkin Kang Bo Ayu bersama Wara Palupi sudah ada di Kediri. Iya, mungkin Sang Hyang Agung masih melindungi keselamatan Kakang Bo dan Wara Palupi. Iya. Rupanya, kemanapun kita menyembunyikan Kakang Sakyamurti dan keluarganya, Telik Sandi Kediri masih saja terus mengejar. Iya. Aku sendiri tidak menduga kalau pemerintahan Kediri memasang orang-orangnya di mana-mana, Adi. Menurut Kakang, apakah dari peristiwa yang dialami Kakang Bo Ayu tadi, berarti kita harus pindah? Artinya mencari tempat lain untuk persembunyiannya. Ya, mau tidak mau, Adi. Menurutku tempat ini sudah tidak memungkinkan untuk persembunyian Kakang Sakyamurti. Iya, menurutku juga demikian, Kakang. Temenggung Yudapaksa pasti akan memberitahukan Sri Baginda Kertajaya tentang persembunyian Kakang Sakyamurti. Oh, rasanya tidak, Adi. Karena ketika aku datang ke kota Raja Kediri, aku mendapat kabar bahwa Temenggung Yudapaksa telah pergi dari istana Kediri. Maksud Kakang? Ya, Temenggung Yudapaksa telah pergi dari istana karena kegagalan-kegagalannya menjalankan tugas. Dan Yudapaksa sendiri merasa kecewa pada Kediri. Tapi sekalipun demikian, bisa saja dia laporkan tentang persembunyian ini pada para nayaka Praja Kediri. Tempat ini memang sudah tidak aman lagi, Kakang. Ya. Kalau begitu secepatnya kita harus pindah. Kita harus mencari tempat lain yang lebih aman untuk Kakang Sakyamurti. Iya. Lalu kapan menurutmu kita akan pindah? Secepatnya, Kakang. Kalau kita mengundur-mundur waktu untuk pindah, nanti kita terlambat. Iya. Baiklah, nanti aku akan bicara dengan Kang Bo Ayu. Sementara itu di desa Panawijen, tepatnya masih berada di wilayah Tumapel. Saat itu nampak seorang gadis cantik tengah duduk menyendiri di beranda pondoknya. Suasana malam ini begitu terasa tenang. Bulan bersinar dengan penuh, seolah-olah menemani hati yang sedang kasmaran. Sudah beberapa hari ini, aku bermimpi seorang laki-laki tampan. Tapi aku sendiri tidak tahu siapa laki-laki itu. Sang Yang Agung, pertemukanlah aku dengan laki-laki yang tampan itu. Aku ingin mimpiku menjadi kenyataan. Dedes, sepertinya kau melamun terus. Ada apa, anakku? Ayah. Hampir setiap malam ayah melihatmu melamun. Ada apa, Ken Dedes? Tidak ada apa-apa, Ayah. Saya hanya senang menyendiri saja. Jangan membohongi ayah, Dedes. Ayah tahu kau sedang memikirkan sesuatu. Bicaralah. Barangkali ayah bisa membantumu. Ayah, saya sebenarnya malu untuk mengatakannya. Tapi baiklah. Toh bayangan ini hanya ada dalam mimpi saya. Sudah beberapa hari ini, Dede sering bermimpi tentang seorang laki-laki, Ayah. Seorang laki-laki? Iya. Tapi laki-laki yang sering hadir dalam mimpi Dedes tidak pernah saya ketahui di mana dia berada.
Tapi saya yakin suatu saat saya pasti bertemu dengannya. Hei, Ken Dedes, mimpi itu hanya kembangnya tidur. Menurut ayah sangat jarang sekali sebuah mimpi akan jadi kenyataan. Tapi saya yakin, Ayah, karena saya memimpikan laki-laki itu bukan hanya sekali atau 2 kali saja. Tapi sudah beberapa hari ini, dia selalu hadir di dalam tidur saya. Apakah kau jatuh cinta dengan laki-laki itu? Kedengarannya memang aneh. Bagaimana mungkin saya jatuh cinta dengan laki-laki yang hadir dalam mimpi? Tapi terus terang saja, saya ingin sekali bertemu dengan laki-laki itu, Ayah. Lucu. Rupanya anak gadis ayah mulai belajar jatuh cinta. Tapi sayang, kenapa harus jatuh cinta kepada seorang pria yang ada di dalam mimpi? Sudahlah, Ken Dedes. Kau tidak boleh terlalu banyak menghayal. Nanti semua itu akan bisa merugikan dirimu sendiri. Sebaiknya kita ke dalam. Bukankah kau sudah mengantuk? Iya, Ayah. Tapi saya ingin tidur di luar saja. Kenapa harus tidur di luar? Di sini udaranya bagus. Suasana terlalu dingin, nanti kau sakit. Tapi Ayah, saya benar-benar ingin tidur di luar. Saya sendiri tidak mengerti kenapa saya mempunyai keinginan demikian. Saya mohon Ayah tidak mencegahnya. Ken Dedes, kenapa akhir-akhir ini sikapmu semakin aneh saja? Ada apa sebenarnya? Ayah, Dedes kan sudah bilang tidak ada apa-apa. Lagi pula, apa yang aneh terhadap sikap Ken Dedes? Saya mohon Ayah mengizinkannya. Ya, terserah kaulah. Tapi ingat, jika kau sakit, kau jangan mengeluh pada ayah. Karena ini keinginanmu. Ayah tidak perlu khawatir. Dan keinginan saya yang lain. Saya minta ayah nembang agar tidur saya pulas. Sudah lama saya tidak mendengar ayah nembang. Ayolah, Ayah. Dedes, ada-ada saja kau ini. Ken Dedes kemudian merebahkan tubuhnya di atas balai-balai bambu tempat duduknya. Sementara Empu Purwa ayahnya menembangkan sebuah kidung. Setelah beberapa saat lamanya Empu Purwa menembang, Ken Dedes tertidur pulas di atas balai-balai itu. Anak ini begitu manja sekali. Tapi aku senang. Tidak pernah melihat dia bersedih. Wajahnya cantik. Sangat mirip sekali dengan mendiang ibunya. Ada apa dengan betis Ken Dedes? Kenapa tiba-tiba saja kakinya bercahaya? Lihat Empu Purwa. Tiba-tiba saja kaki Ken Dedes memancarkan sebuah cahaya. Dan cahaya itu nampak menyilaukan mata. Empu Purwa tak bisa berbuat apa-apa melihat hal itu. Nah, apa yang terjadi terhadap Ken Dedes, anak tunggal Empu Purwa itu? Empu Purwa menyenandungkan sebuah kidung. Tak lama kemudian Ken Dedes tertidur. Malam masih membentang dengan lembut. Angin dingin menyapu ranting-ranting pohon. Dengan penuh kasih sayang. Anak ini begitu manja sekali. Tapi sekalipun demikian, aku senang. Ken Dedes tidak pernah merasa bersedih sekalipun menghadapi keadaan ayahnya yang seperti ini.
Wajahnya begitu mirip sekali dengan mendiang ibunya, membuat aku semakin sayang padanya. Ada apa dengan betis Gendedes? Kenapa tiba-tiba saja betisnya memancarkan cahaya, memancarkan sinar yang menyilaukan? Apakah ini hanya penglihatanku saja? Tidak. Rasanya bukan hanya sekedar penglihatan mataku saja, tapi ini benar-benar terjadi. Pertanda apakah sebenarnya ini Dewa Agung? Kali sinar kuning keemasan yang memancar di betis anakku ini begitu menyilaukan. Padahal sebelumnya aku tidak pernah melihat keanehan seperti ini. Apakah dari keinginannya untuk tidur di luar inikah sehingga anakku menunjukkan keanehan seperti ini? Perlahan Empu Purwa bangkit dari pale-pale itu sambil memperhatikan dengan penuh keheranan. Tiba-tiba saja laki-laki tua itu dikejutkan untuk yang kedua kalinya. Secara aneh, sinar yang menyilaukan dari betis Gendedes lenyap seketika. Sinar itu tiba-tiba saja lenyap. Oh, benar-benar aneh. Apakah Gendedes tidak mengetahui keanehan yang terjadi pada dirinya? Tiba-tiba saja aku jadi mengkhawatirkan keadaannya. Oh, Sang Hyang Agung, janganlah kejadian tadi adalah sebuah pertanda buruk yang akan kami alami. Gendedes masih tertidur pulas dengan tenangnya. Ia benar-benar tidak tahu kejadian aneh tadi. Ya, biarlah. Aku tidak akan mengganggu tidurnya. Mudah-mudahan saja ia tidak apa-apa. Apakah sinar tadi adalah sebuah wahyu? Atau barangkali sebuah anugerah dari Hyang Mahatunggal? Mudah-mudahan saja demikian. Dengan begitu, aku tidak perlu mencemaskannya. Tapi, bagaimana aku harus mengetahui tentang baik atau tidaknya sinar yang memancar dari betis Gendedes itu? Aku jadi benar-benar kebingungan. Di mana aku ini? Kenapa tiba-tiba aku seperti ini? Di mana aku ini? Gendedes, Gendedes, kau mengigau? Di mana aku ini? Ayo bangun, Gendedes, ayo bangun. Kau mengigau, Ndu? Tapi di manakah aku ini? Kau masih berada di pondokmu, Ndu. Ayo bangun. Ayah rasa kau bermimpi. Ayah, jadi tadi saya bermimpi. Saya pikir tadi kenyataan. Rupanya akhir-akhir ini kau sering sekali bermimpi yang aneh-aneh. Apakah mimpimu tadi mimpi bertemu dengan laki-laki seperti yang kau ceritakan? Bukan, Ayah. Kali ini saya bermimpi lebih aneh lagi. Dan mimpi itu rasanya benar-benar terjadi. Gendedes, Gendedes. Kalau ayah boleh tahu, apa mimpi yang kau alami tadi? Saya bermimpi menjadi seorang ratu, Ayah. Dan tempat yang saya diami sebuah istana yang megah dengan pilar-pilar yang kokoh dan indah. Tapi suami yang menjadi pendamping saya bukan laki-laki yang pernah saya ceritakan. Selain itu,
Apalagi yang kau alami? Hanya itu saja yang saya alami, Ayah. Tapi saya merasakan semua itu benar-benar seperti terjadi. Kalau Ayah perhatikan, mimpimu ini membawa sebuah pertanda. Dan Ayah sendiri tidak tahu apakah pertanda itu, apakah pertanda baik atau buruk. Kalau begitu, Ayah harus menemui teman Ayah. Maksud Ayah? Iya. Ayah akan tanyakan tentang mimpi-mimpi yang kau alami ini. Kebetulan teman Ayah ini seorang Brahmana. Ia mempunyai ketajaman hati yang tinggi. Mudah-mudahan saja mimpi-mimpimu ini bisa diungkapkan olehnya. Sebaiknya sekarang kau tidur di dalam. Iya, Ayah. Ya, besok pagi aku akan segera menemui temanku, agar rasa penasaranku pun dapat terjawab dari peristiwa aneh yang dialami Kendedes. Malam terus merambat dengan cepat, dan tanpa terasa, fajar muncul dari atas punggung bukit. Sinarnya pecah menyeruak batang-batang pohon, sementara burung-burung menyenandungkan suaranya. Pagi itu juga, Empu Purwa berniat berangkat meninggalkan pondoknya. Kendedes, pagi ini juga Ayah akan berangkat. Mungkin nanti malam Ayah baru akan kembali. Apakah tidak nanti siang saja Ayah berangkat? Suasana masih terlalu pagi. Tidak apa, Dedes. Ayah lebih senang jalan pagi-pagi. Udaranya masih segar. Sebaiknya kau di pondok saja. Jangan pergi kemana-mana. Iya, Ayah. Paling-paling Dedes hanya ke pondok Bibi Angkin. Kalau hanya ke tempat bibimu tidak apa-apa. Tapi kalau meninggalkan pondok terlalu jauh, Ayah harap jangan. Kalau ada apa-apa nanti, siapa yang akan menolongmu? Iya, Ayah. Kalau begitu, Ayah berangkat. Iya, Ayah. Hati-hatilah di jalan. Kenapa tiba-tiba hatiku berdebar-debar? Apakah akan terjadi sesuatu terhadap Ayah? Oh, Sang Yang Agung, lindungilah perjalanan ayahku. Mudah-mudahan beliau tidak mengalami halangan apapun di perjalanan. Kendedes, kenapa melamun? Tidak baik seorang gadis melamun sendirian di depan pintu. Ayo masuk, Nduk. Kau belum sarapan pagi. Nanti perutmu sakit. Ayo masuk, Nduk. Sebentar, Bi. Saya masih ingin di luar. Biarlah nanti saja saya sarapannya. Kalau tidak ingin masuk ke dalam, jangan berdiri di depan pintu. Duduk di balik-balik ini saja. Ayo, Bibi temani. Iya, Bi. Kelihatannya kau melamun, Nduk. Apa ada sesuatu yang kau pikirkan? Tidak, Bi. Saya hanya mengkhawatirkan kepergian ayah saya. Kenapa harus dikhawatirkan? Bukankah ayahmu sudah terbiasa pergi jauh? Benar, Bi. Tapi entah kenapa, tiba-tiba hati saya jadi berdebar-debar setelah kepergian ayah tadi. Saya khawatir perasaan ini menyangkut keselamatan ayah. Kau jangan terlalu terbawa oleh perasaan, Nduk. Tenangkan saja hatimu. Serahkan segalanya pada Sang Yang Agung. Iya, Bi. Dedes,
Seperti ada langkah kuda datang kemari. Jangan-jangan prajurit itu lagi. Sebaiknya kita masuk ke dalam saja. Ayo. Sebentar, Bi. Saya ingin tahu siapa yang datang. Sudah, Landu. Nanti bagaimana kalau prajurit itu lagi? Oh, Tenggarang. Oh. Benar-benar suasana pagi yang menyenangkan. Kupikir kau tidak ada di pondokanmu, Kendedes. Ada apa pagi-pagi kau datang kemari ke sana? Bibi, nada pertanyaanmu sepertinya tidak menyukai kehadiranku. Tapi baiklah, kedatanganku kemari. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Kendedes. Oh ya, aku sampai lupa. Seharusnya aku bicara tidak di atas punggung kuda. Seperti ini. Baiklah, aku turun. Hup. Bibi, aku tidak melihat Empu Purwa. Kemana orang tua itu? Bicara yang sopan ke sana. Sebaiknya sekarang kau kembali saja. Hari ini bukan saat yang tepat untuk bertemu dan berbicara dengan Kendedes. Kenapa? Empu Purwa sedang tidak ada di tempat. Nanti saja kau kembali jika Empu Purwa sudah pulang. Sekarang Kendedes harus istirahat. Oh, benarkah Empu Purwa sedang tidak ada di sini? Iya. Oh. Bagus kalau begitu. Aku memang lebih senang kalau orang tua itu tidak ada di tempat, agar pembicaraanku dengan Kendedes dapat lebih serius. Apa maksudmu ke sana? Baiklah. Mungkin aku tidak perlu basa-basi. Aku akan membawa Kendedes. Aku ingin sekali bicara panjang dengannya. Kalau sekedar ingin bicara, kenapa harus mengajaknya ke tempat lain? Tidak. Aku tidak mengizinkan untuk membawa Kendedes. Tua bangka. Kau tidak punya wewenang apa-apa untuk melarangku membawa Kendedes. Ayo, menepilah. Jangan sampai aku berbuat kasar kepadamu. Kendedes, ayo. Kita pergi dari tempat ini. Tidak, aku tidak mau. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Tuan Prajurit? Kendedes, kenapa kau harus memanggilku dengan sebutan Tuan Prajurit? Nama aku kan Tenggarang. Kau cukup memanggilku dengan sebutan Kakang Tenggarang saja. Ayo, kita harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Tidak, aku tidak mau. Kau harus mau, Kendedes. Janganlah membuat hatiku menjadi gelisah, Kendedes. Kendedes, aku sangat membutuhkanmu. Ada sesuatu yang harus kusampaikan kepadamu. Nah, aku mohon, kau mau memenuhi keinginanku. Ayolah, Kendedes. Aku tidak mau. Bibi, tolonglah aku, Bi. Suruhlah orang ini menyingkir dari sini. Kisana, pergilah dari tempat ini. Janganlah mengganggu ketenangan kami. Kenapa sikapmu sebagai seorang prajurit tidak menunjukkan sikap yang baik? Aku tidak peduli dengan semua itu. Menyingkirlah dari situ, perempuan tua. Aku tidak ingin ada orang yang mencoba-coba menghalangi setiap rencanaku. Tidak, aku tidak akan menyingkir dari tempat ini. Aku harus melindungi momonganku. Keparat. Rupanya kau keras kepala juga kau, perempuan tua. Aku tidak main-main. Sekali lagi, menyingkirlah dari tempat itu. Silakan, kau adukan tentang sikapku ini. Yang jelas, kau tidak akan kulepaskan begitu saja dari tanganku. Ayo, turutilah keinginanku. Janganlah kau siksa batinku dengan sikapmu yang seperti ini. Ayo. Lepaskan tanganku. Aku tidak akan melepaskan tanganmu, manis. Kalau kau menuruti keinginanku, maka aku tak perlu bersikap kasar terhadapmu. Ayolah, kau tidak perlu malu-malu untuk memenuhi keinginanku. Tidak, aku tidak mau. Lepaskan tanganku. Bibi, lepaskan aku, Bibi. Prajurit, lepaskanlah tangan Kendedes. Kau tidak boleh bersikap kasar pada orang lemah seperti kami. Kurang ajar, menyingkir kataku. Tidak,
Aku tak akan menyingkir. Ayo. Prajurit apa sebenarnya kau ini? Kenapa sikapmu begitu liar sekali? Keparat. Kau memang tidak perlu dikasih hati. Rasakan ini. Bibi! Dedes menjerit ketika melihat Bibi Wlingi, emban pengasuhnya, jatuh tersungkur dihajar oleh prajurit Tumapel yang bernama Tenggarang itu. Nah, bagaimanakah keadaan Bibi Wlingi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.